Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Yang pertama, Daud Al-Hadid, Gesang Nur Wahyudi, Chandra Sahrul, Hadir. Putri Ainurida, Danang. Ya, nampaknya Danang tidak hadir ya. Semoga di pertemuan depan Danang bisa bergabung dan dapat mengikuti mata pelajaran ini. Ya, untuk anak-anakku semuanya, di masa pandemi seperti ini, kita harus senantiasa selalu menjaga kesehatan, selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, agar kita selalu sehat dan kita terhindar dari paparan COVID. Asal anak-anak ketahui bahwa penyakit COVID ini sangat mengkhawatirkan. Kalian tidak akan mempercayai COVID apabila tidak merasakan sendiri. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak kalau bepergian selalu memakai masker dan membawa hand sanitizer agar terhindar dari paparan COVID. Ya, di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi kali ini yaitu yang pertama, menganalisis jenis bencana dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Dengan indikator pencapaian, mengidentifikasi jenis bencana alam, mengidentifikasi karakteristik bencana alam, mengamati siklus penanggulangan bencana, mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia, mengidentifikasi jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Yang kedua, kompetensi dasar 4.7 yaitu membuat sketsa denah dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta mitigasi bencana berdasarkan peta tersebut. Dengan indikator pencapaian, menyajikan laporan hasil diskusi terkait bencana alam dan mitigasi bencana dilengkapi sketsa denah dan atau peta. Dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis bencana alam. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik bencana alam. Yang ketiga, siswa dapat mengamati siklus penanggulangan bencana. Yang keempat, siswa menganalisis persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Yang kelima, siswa mengkategorikan jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi modern. Yang terakhir, yaitu siswa dapat menyajikan laporan hasil diskusi terkait bencana alam dan mitigasi bencana dilengkapi sketsa dengan dan atau peta. Ya, untuk memasuki materi pada pertemuan kali ini yaitu persebaran wilayah bencana alam di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan bertanya tentang bencana. Bencana itu apa? Ayo, silakan yang bisa menjawab pengertian bencana. Saya Bu. Ya, silakan Chandra. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa, bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Gitu, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali, Chandra. Nah, di sini bencana alam terdiri dari dua, yaitu bencana terdiri dari dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam.
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Indonesia secara geologis terletak di antara 3 tepi lempeng aktif dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Akibat dari kondisi tersebut, Indonesia kaya akan sumber daya alam khususnya minyak, gas, dan mineral-mineral tambang. Namun di balik itu semua, Indonesia yang dikenal dengan sebutan Ring of Fire memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana geologi, seperti erupsi gunung api dan gempa tektonik. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan gelombang yang terjadi di permukaan bumi akibat beberapa faktor, seperti gerakan lempeng tektonik, erupsi gunung api, atau longsor. Gempa sering berkekuatan besar dan paling banyak menelan korban jiwa dan fisik apabila adalah gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan oleh tumbukan lempeng tektonik. Yang kedua yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang besar air laut yang disebabkan oleh runtuhan atau gempa di bawah laut. Kata tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang pelabuhan. Karena gelombang ini hanya terjadi di wilayah pantai dan pesisir. Tsunami dapat mengakibatkan kerusakan yang besar karena gelombang laut yang tinggi dan pencemaran sumber air bersih. Tsunami biasanya dapat dideteksi lebih awal seperti didahuluinya oleh gempa di dasar laut. Kemudian surut air laut di pantai, dan keluarnya binatang-binatang laut dari sarangnya. Selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus adalah kegiatan naiknya magma dari perut bumi menuju permukaan bumi dari tubuh gunung api. Erupsi gunung api dapat mengakibatkan korban jiwa yang besar dan jika letusannya dahsyat, dapat mempengaruhi iklim di bumi seperti letusan Krakatau dan Tambora. Selanjutnya yaitu bencana longsor. Longsor merupakan fenomena jatuhnya massa tanah dan batuan dari tebing menuju ke bawah secara tiba-tiba dalam jumlah yang banyak. Walaupun longsor sering diakibatkan karena faktor cuaca dan iklim, namun gejala awalnya dapat dimulai dari pengaruh kondisi geologis daerahnya. Longsor banyak sekali terjadi pada daerah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi dan infrastruktur wilayah berbukit. Nah, berikut adalah beberapa info kejadian bencana di Indonesia. Berikut 40 bencana alam besar di Indonesia dari tahun ke tahun. Ada dari November 1815, terjadi gempa bumi di Singaraja dan Surabaya. Kemudian ada juga pada September tahun 1899 yang menelan 3.864 korban jiwa gempa tsunami di Kepulauan Seram, Maluku. Ada juga bencana pada April 1966 di erupsi Gunung Merapi, Gunung Kelut di Blitar, Jawa Timur.
Nah, itulah beberapa cuplikan bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Anak-anakku semuanya, bencana alam itu sering terjadi di mana saja. Di sekitar kita bisa terjadi bencana alam. Untuk itu kita harus waspada untuk bisa menanggulangi bencana alam tersebut. Menurut data yang dihimpun dalam data informasi bencana Indonesia, terlihat lebih dari 1.800 kejadian bencana pada periode tahun 2005 hingga 2015, lebih dari 78%. Kejadian bencana merupakan bencana hidrometeorologi dan hanya sekitar 22%. Bencana geologi. Kejadian bencana kelompok hidrometeorologi berupa kejadian bencana seperti banjir, gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Menurut PP nomor 21 tahun 2008, mitigasi bencana dapat diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemanapun menghadapi ancaman bencana. Faktor yang menambah kerentanan terhadap bencana Indonesia adalah yang pertama yaitu berada di lokasi berbahaya. Morfologi kepulauan Indonesia sangat beraneka ragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, pantai, hingga pegunungan. Keanekaragaman morfologi tersebut selain berdampak positif juga berdampak negatif, khususnya terhadap ancaman bencana yang siap menerjang sewaktu-waktu. Misalnya, masih banyak warga yang bermukim di sekitar lereng Gunung Api, di daerah tebing rawan longsor, sampai di bantaran sungai. Hal tersebut tentunya bisa mengancam jiwa individu yang tinggal di daerah rawan bencana tersebut. Yang kedua yaitu kemiskinan. Kondisi masyarakat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan menunjukkan 10% dari data populasi, berdampak pada mental dan pola pikir masyarakat yang tidak begitu memahami tentang bahaya bencana di setiap daerah. Pendidikan mitigasi bencana yang minim mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara-cara mengantisipasi dan menanggulangi bencana yang tepat. Ketiga, urbanisasi. Ketimpangan pembangunan di desa dengan kota mengakibatkan masyarakat di desa pindah ke kota dengan tujuan memperbaiki nasib dan kesejahteraan mereka. Secara sosial, masyarakat desa mungkin akan berubah tingkat kesejahteraannya. Namun, di sisi lain, urbanisasi yang tidak terkendali membuat wilayah perkotaan menjadi over capacity, sehingga mengakibatkan timbulnya masalah baru seperti pemukiman kumuh, kemacetan dan penyempitan sempadan sungai, penyempitan sungai akibat desakan pemukiman menyebabkan banjir selalu datang ketika musim hujan tiba. Seperti halnya Jakarta yang bantaran sungai sudah dipenuhi oleh pemukiman sehingga luapan air sungai selalu merendam pemukiman di sekitarnya seketika hujan tiba. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan seringkali mengawali dari timbulnya bencana di suatu daerah. Perambahan hutan di daerah hulu sering menyebabkan terjadinya banjir bandang. Pembakaran lahan untuk perkebunan menyebabkan terjadinya polusi asap. Daerah aliran sungai yang kondisinya semakin kritis juga menyebabkan banjir dan kekeringan. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan oleh manusia tanpa memperhatikan prinsip dan etika lingkungan menyebabkan bencana semakin mudah untuk menghampiri. Selanjutnya, penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum atau sesaat dan sudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak yang timbul akibat bencana tersebut. Tahapan penanggulangan bencana terbagi menjadi 4 fase, yaitu pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dapat dilihat dari diagram alur berikut. Selanjutnya, rangkaian keempat fase tersebut memiliki kegiatan yang berbeda-beda dan khusus seperti yang pertama, pencegahan. Pencegahan merupakan upaya-upaya bersifat preventif untuk mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya bencana. Contoh tindakan yang dilakukan pada setiap pencegahan diantaranya upaya reboisasi hutan gundul, melarang illegal logging dan pembakaran hutan, melarang penduduk untuk membuat rumah di sisi sungai atau di bawah bukit rawan longsor, membuat perda larangan membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai.
Yang kedua, mitigasi. Mitigasi merupakan upaya pengurangan atau meminimalisir dampak bencana yang akan timbul. Contoh tindakan mitigasi diantaranya yaitu membuat tanggul penahan banjir, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi bencana di masyarakat, penetapan dan pelaksanaan peraturan, penghargaan dan sanksi terkait hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai simbol-simbol terkait bencana. Contoh tindakan kesiapsiagaan diantaranya yaitu membuat papan evaluasi, membuat sistem peringatan dini, menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi, membuat tempat dan sarana evaluasi. Yang keempat, tanggap darurat. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah bencana terjadi untuk mengurangi korban jiwa dan harta. Contoh tindakan tanggap darurat diantaranya evakuasi korban jiwa, operasi pencarian dan penyelamatan, penyediaan kebutuhan dasar seperti dapur umum, air, sanitasi, tenda darurat, dan kebutuhan pokok lainnya. Pemulihan segera fasilitas dasar seperti komunikasi, transportasi, dan air untuk menunjang kebutuhan dasar korban. Yang selanjutnya yaitu pasca bencana. Kegiatan pasca bencana merupakan upaya pemulihan kondisi fisik wilayah dan pemulihan mental psikis korban setelah terjadi bencana. Contoh tindakan pasca bencana antara lain memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak karena bencana, memberikan konseling dan motivasi bagi korban bencana, menyusun kebijakan dan pembaruan struktur penanggulangan bencana agar lebih handal di kemudian hari. Nah, berikut adalah tayangan peta indeks rawan bencana di Indonesia, yang mana pada gambar yang berwarna terjadi bencana, sering terjadi bencana alam, dan daerah mana saja yang tidak pernah terjadi bencana alam. Ini merupakan infografis bencana alam di Indonesia pada tahun 2020. Banyak terjadi gempa bumi, erupsi gunung api, katulta, kekeringan, banjir, tanah longsor, puting beliung, dan lain-lain. Kemudian yaitu tugas. Di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari peta rawan bencana, kemudian jelaskan mengapa wilayah tersebut bisa terjadi bencana. Ya, untuk kelompoknya udah Ibu bagi di grup WA, silakan lihat kelompok masing-masing dan silakan dikerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, silakan dikerjakan. Ibu rasa cukup. Sekarang silakan dipresentasikan kelompok siapa yang siap mempresentasikan. Ya, ini nampaknya sudah masuk dari kelompok Gesang. Nggih, Bu. Ya. Baik, Bu, ini adalah hasil kerja kelompok saya. Sini saya akan mempresentasikannya. Ini adalah peta rawan bencana tanah longsor Kabupaten Blitar. Ya, bisa dilihat pada gambar yang terinput warna merah itu diartikan adalah gambar yang memiliki potensi sangat rawan, daerah yang memiliki potensi sangat rawan. Terus ada yang putih keabu-abuan itu berarti tidak rawan. Ada yang kemerah-merah mudaan itu yaitu daerah yang cukup rawan. Dan yang paling merah itu adalah daerah yang sangat rawan. Kemudian dari pengertiannya sendiri, Kabupaten Blitar itu merupakan salah satu kawasan di Jawa Timur dengan kondisi geologi berupa pegunungan vulkanik pada bagian utara dan selatan, merupakan dataran rendah. Dengan adanya kawasan pegunungan pada bagian utara,
Inilah yang membuat Kabupaten Blitar termasuk dalam zona rentan pergerakan tanah. Salah satunya adalah kecamatan yang rawan tanah longsor merupakan Kecamatan Solorejo dengan tingkat gerakan tanah menengah. Daerah ini berada di Provinsi Jawa Timur yang secara regional geologi dibagi menjadi tujuh zona, yaitu dari zona utara selatan, yaitu zona Intiklinorium Rembang, dataran aluvial Jawa Timur, zona Randulatung, zona Kendeng, zona depresi Jawa Tengah, depresi Tengah Jawa Timur, Gunung Api Kuarter, dan zona pegunungan selatan Jawa Timur. Sudah, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih Gesang dan teman-teman atas presentasinya. Sama-sama, Bu. Ya, untuk anak-anakku semuanya, sekarang kalian sudah dapat memahami ya persebaran bencana alam di Indonesia. Setelah ini, kalian bisa memahami sendiri di mana saja wilayah-wilayah Indonesia yang sering terjadi bencana alam. Dan kalian bisa menganalisis mitigasi bencana yang dapat dilakukan pada daerah tersebut yang terjadi bencana alam. Ya, mungkin cukup sekian materi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Untuk pengerjaan selanjutnya, yaitu Ibu akan memberikan link evaluasi pengerjaan soal-soal yang akan Ibu share di grup WA. Nanti kalian bisa mengerjakan link evaluasi tersebut dengan kriteria nilai minimal 75. Nanti apabila kalian mengerjakan tapi tidak mencapai nilai 75, kalian bisa mengikuti remedial dengan menghubungi Ibu. Ya, bagi teman-teman yang hari ini tidak hadir, bisa dikasih tahu bahwa ada link evaluasi, nanti teman-teman bisa mengerjakan dan nanti bisa mengikuti remedial juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, Bu. wabarakatuh. Makasih. Makasih, Bu. Sama-sama.